gen Pak Mahfud ini mewarisi gen-gen pemberani, para founder ya, para founder Nahdlatul Ulama ya. Kalau sekarang ini Pak Mahfud itu mau RDP itu langsung siwer dulu di di Twitter kepada Beni Harman, kepada Arteri Dahlan dan kepada Arusani, jangan sampai absen di RDP. Ini hampir sama dengan yang dilakukan Bawahab. Sebelum datang sana langsung siwer dulu gitu kan ya. Konsolidasi ke negara-negara begitu. Jadi kan ini yang sehingga di sana disambut gitu loh banyak ulama-ulama, dan akhirnya diterima oleh Raja Ibn Saud, ditentukan waktu dan tempatnya oleh raja gitu. Pemirsa, inilah kecerdikan Mbak Wahab. Bagaimana Raja Abdul Aziz bin Saud bertekuk lutut. Yang dilakukan oleh Prof. Mahfud dan kita semua harus sama karena kita punya gen itu. Bahwa Mbak Wahab mengatakan NU itu ibaratkan meriam. Kalau diledakkan akan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, saya ingin bincang-bincang dengan Gus Saifuddin, Ketua PCNU DKI Jakarta. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Juga beliau salah satu dari cicitnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yaitu atau Mbah Wahab ya, yang dikenal. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, 3 serangkai pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Saifuddin, nah sepak terjang Mbah Wahab itu kan luar biasa. Ini ada pameran foto dan dokumen Komite Hijaz, perjalanan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Syekh Ganaim Al-Amir sebagai utusan Nahdlatul Ulama bertemu Raja Ibnu Saud tahun 1928. Ini luar biasa peran sentral Mbah Wahab. Kenapa peran sentral NU atau peran sentral Mbah Wahab seolah-olah lenyap ditelan bumi dan sebagian orang mengenalnya saja, termasuk orang NU. Malah tragisnya, konon kabarnya ada yang ingin menenggelamkan peran sentral NU di dunia internasional. Ya, di tengah gegap gempita Mahfud MD, sepertinya sang pemberani. Bukan saya membanding-bandingkan Mahfud MD ya dengan Mbah Wahab, tetapi kalau saya lihat Gus, spirit Pak Mahfud itu punya keberanian, punya nyali, punya integritas. Jadi menggambarkan inilah sosok orang NU yang amanah. Nah, kira-kira Anda sebagai salah satu pewaris ini ya keberanian Mbah Wahab, bagaimana sedikit mengulas tentang keberanian Pak Mahfud MD, kemudian kita mencoba untuk menguliti tentang peran Mbah Wahab di Komite Hijaz. Oke. Baik, terima kasih Pak Yusuf pada Suka TV yang telah hadir. Kita memang kemarin sedang dikagetkan. Tiba-tiba Prof. Mahfud di depan DPR mengungkapkan ada indikasi transaksi yang mencurigakan, nilainya luar biasa. 438 triliun ya. Dan itu tidak sedikit. Kalau bicara soal keberanian, apa yang dilakukan Pak Mahfud itu menunjukkan bahwa Pak Mahfud punya gen yang dimana gen itu diwarisi sebelum-sebelumnya. Itu memang kalau artinya gini, kalau kita lihat Pak Mahfud dengan berani dobrak itu sebenarnya bagi kita tidak mengagetkan. Karena para pendiri NU sendiri termasuk yang disampaikan tadi Mbah Wahab itu sudah punya keberanian yang luar biasa di sejak mudanya beliau gitu kan. Dengan melahirkan sebuah Komite Hijaz itu adalah sebuah pemikiran dan tindakan yang berani pada saat itu. Revolusioner ya? Revolusioner. Dimana di saat itu runtuhnya Turki Utsmani dengan berdirinya kerajaan baru yaitu Hijaz mana Mekah dan Madinah sebelumnya itu di bawah kerajaan Ottoman berhasil dikuasai oleh Ibnu Saud yang dalam hal ini adalah Raja Abdul Aziz Ibnu Saud, dan itu mengagetkan dunia Islam gitu kan.
pada saat Ibnu Saud ini sedang kuat-kuatnya berkuasa, didukung oleh Inggris dan Amerika Sekutu, di mana Sekutu pada saat itu habis memenangkan Perang Dunia Kedua, gitu, yang membackup Ibnu Saud ini untuk mengambil Jazirah Hijaz ya, yang tadinya di Turki Utsmani, di mana mereka itu membongkar, salah satu kebijakannya adalah membongkar situs-situs Islam dan makam-makam para sahabat. Salah satunya adalah makam Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu kita catat. Bersyukurlah kita ini saat ini masih melihat dan ziarah ke makam Rasulullah itu berkat perjuangan Bawahab dan kawan-kawannya dalam Komite Hijaz. Dan saat itu di mana NU dalam hal ini Komite Hijaz itu masih di bawah Hindia Belanda, di bawah Sekutu juga. Tapi Bawahab berani melakukan konsolidasi internasional. Nah, ini peran ulama saat itu sudah berbicara soal internasional. Jadi di situ kita melihat ada keberanian yang luar biasa dari Bawahab untuk bisa mendobrak hegemoni yang dilakukan Sekutu dan Ibnu Saud di Mekah dan Madinah waktu itu yang menghilangkan situs-situs. Yang kedua adalah peran ulama-ulama Nusantara yang waktu itu sudah bicara tentang perdamaian internasional. Belum ada PBB waktu itu. Sebenarnya PBB juga mungkin terinspirasi dari itu, gitu kan. Jadi Bawahab mengungkapkan bahwa tidak boleh ada hegemoni suatu negara terhadap negara lain waktu itu kan, kesejajaran, dan itulah yang penting kan. Bawahab dengan Komite Hijaz tidak boleh membongkar situs-situs Islam. Ada kebebasan madhab yang dulu waktu itu dilarang. Ya kan, yang hanya Wahabi saja. Wahabi di situ ya. Kan tidak boleh. Nah, karena Mekah dan Madinah ini harus tetap dijaga sebagai kota sucinya umat Islam sedunia. Tidak boleh dimonopoli. Oke lah, karena memang sejarah politiknya beliau berkuasa, tapi tidak boleh. Karena seluruh negara, terutama waktu itu Indonesia paling banyak. Yang berhaji itu ya. Umrohnya ke Mekah dan Madinah gitu. Itu. Jadi kalau kita bicara Prof. Mahfud apa yang dilakukan itu tidak mengagetkan buat kita. Jauh sebelum itu pendiri NU itu sudah berani, termasuk memerdekakan Republik ini adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Hasim dan Bawahab itu menunjukkan bahwa ulama Indonesia atau ulama NU itu sudah punya keberanian dan tidak ada takut-takutnya begitu. Jadi artinya gen Pak Mahfud ini mewarisi gen-gen pemberani. para founder ya, para founder Nahdlatul Ulama ya. Oke Gus. Jadi Mbah Wahab itu pemirsa memang mungkin anak milenial itu sudah blank ya, tidak mengingat siapa sosok Mbah Wahab, tetapi perlu dicatat bagaimana perjalanan Mbah Wahab ke Mekah untuk menjadi delegasi perdamaian agar situs-situs dan makam-makam tidak diratakan dengan tanah. Itu ceritanya katanya luar biasa, dan dulu itu tidak pakai pesawat terbang itu Gus katanya. Pakai kapal laut itu pun juga sebulan kan perjalanan luar biasa perjuangannya kan. Jadi bagaimana itu cerita yang pernah Anda dengar itu? Jadi gini, NU itu lahir memang tidak hanya untuk Indonesia, bahkan itu untuk dunia. Terbukti NU melahirkan Hijaz. Bahkan Hijaz itu juga sebelum NU berdiri secara resmi, Hijaz dulu kan begitu. Itu menunjukkan bahwa pemikiran ulama-ulama dan tindakannya itu tidak hanya untuk kemerdekaan Nusantara saja, tapi bicara soal perdamaian dunia. Tentu ulama-ulama Indonesia tidak setuju adanya pembongkaran makam Rasulullah pada saat itu dan pembatasan kebebasan bermadhab gitu kan. Sehingga itu akan mencederai umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Nusantara dan di Asia Tenggara. Nah, makanya Bawahab melakukan konsolidasi ulama yang waktu itu pernah melakukan sebelum berangkat ke Hijaz ke menemui Raja Saud, tentu melakukan konsolidasi ulama Nusantara itu dilakukan Bawahab untuk meyakinkan bahwa ini perjuangan. Bawahab mengatakan ini perjuangan bukan hanya perjuangan saya, tapi ini harus perjuangan seluruh umat Islam gitu kan. Sehingga di Masjid Kemayoran itu Bawahab mengumpulkan ulama-ulama Betawi menyampaikan gagasan ini.
Nah, perjalanan sebelum ke Mekah nih kan harus berangkatnya ke Perak dulu kan. Iya, iya. Karena dari konsolidasinya Jakarta, Iya. Jogja dia naik kereta kan, Naik kereta, ya. berhenti di Jogja, dia mengumpulkan ulama Oke. se-Jawa Tengah. Gitu Dan katanya ke Tanjung Perak itu berapa ribu ulama itu mengantarkan itu beliau? kalau nggak salah 3.000 ulama itu ya, mengantarkan ke Perak Heeh. untuk berangkat. Masya untuk Allah, berangkat ke luar ini. biasa nih. Nah, itu yang dilakukan konsolidasi. Setelah itu dalam perjalanan kapal ya itu mungkin 1 bulan ya kan. Iya, iya. Dia berhenti di Johor. Di Singapura. Dia bertemu dengan tokoh-tokoh ulama Aswaja di situ, termasuk Sultan siapa ya saya. Sultan Johor ya? Iya. Iya, Dan habis itu ke Johor. Iya, iya. Ya, ketemu dengan Sultan Johor dan ulama-ulama di situ. Habis itu juga kalau salah Sabang, Aceh. Dari Aceh baru dia ke India. Di India juga lama dia. Iya, Ketemu iya. dengan kerajaan India di sana. Ketemu dengan ulama-ulama untuk meyakinkan. Iya, Sehingga bagaimana seorang Mbah Wahab ini kita bisa bayangkan membawa sebuah konsep dengan kebersamaan ulama-ulama tidak hanya Nusantara. Iya, iya, iya. Singapura, Malaysia, Iya, India, iya, gitu iya, kan. iya. Datanglah ke Mekah di sana, sudah tersiar kabar di sana bahwa ulama Indonesia yang di bawah pimpinan Kiai Wahab Hasbullah dan waktu itu mengajak namanya Ghanim Al-Misri, yang ulama Mesir. Iya, iya. Mbak Wahab ini bagian dari cara berdiplomasi, dia mengajak juga orang Mesir gitu kan, supaya Mesir juga berpihak kepada dia. Iya, gitu. iya, iya, Jadi ini betul. bagian konsolidasi, memperkuat, meyakinkan Raja Arab. Jadi waktu datang ke sana sudah tersohor. Tersohor gitu ya? Tersohor, ada berita bahwa ulama Nusantara dan Asia Mau protes itu ya? akan datang seorang Mbah Wahab gitu kan. Orang menganggapnya Mbah Wahab itu seperti apa? Tinggi besar. Gitu kan. Tapi Mbah Wahab datang ke sana tidak langsung nemuin, melakukan konsolidasi lagi Iya, dengan iya. tokoh-tokoh, misalkan dari Iran, dari Mesir dan dari Syria gitu kan, bertemu gitu kan, membawa pesan ini gitu. Iya, iya. Hingga datang ke sana, raja itu sudah mempersiapkan untuk ketemu. Untuk ketemu. Iya, sudah dijadwal 2 hari yang akan datang gitu kan. Iya, iya, iya. Akhirnya Mbah Wahab datang dengan membawa pesan itu dan meminta dengan tegas supaya Nabi Muhammad tidak dibongkar. Iya, iya. Alhamdulillah ya, karena konsolidasinya berhasil, walaupun itu tadinya orang waktu yang lucu itu konsolidasi di Timur Tengah yang disangka Bagaimana tinggi besar gitu kan, ditunggu-tunggu gitu kan, mana ini delegasi, padahal Mbah Wahab sudah hadir di situ kan. Maaf permisi Iya, karena jadi Mbak Wahab itu kecil, posturnya memang iya. kecil itu aja. Jadi disangkanya pimpinan delegasi itu adalah Ghanim Al-Misri ini kan gitu kan. Iya, iya, iya. Setelah Ghanim Al-Misri pidato, saya sebagai pengantar katanya. Oh, dia gitu kan. ya. Yang ini, oh ini. Padahal tadi gitu. Aduh, bisa bentar Gus itu. Jadi kalau sekarang ini Pak Mahfud itu mau RDP itu langsung siwer dulu di di Twitter Iya. kepada Beni Harman, kepada Arteri Dahlan dan kepada Arusani, jangan sampai absen di RDP. Ini hampir sama dengan yang dilakukan Mbah Wahab. Sebelum datang sana, sewa Langsung dulu. siwer dulu gitu kan ya. Datang konsolidasi ke negara-negara gitu. Jadi kan ini yang iya. mengakhirkan. Sehingga di sana disambut gitu loh banyak ulama-ulama dan akhirnya diterima oleh Raja bin Usab, ditentukan waktu dan tempatnya oleh raja. Gitu Oke. kan. Jadi pembicaraan itu bagaimana Kak ceritanya? Saya sih, di dalam pembicaraan memang banyak belum literatur yang Literatur terungkap yang ini ya. Tapi yang jelas Mbah Wahab memang disetujui di situ. Tapi Mbah Wahab nggak mau. Saya tidak mau disetujui secara lisan. Saya harus membawa dokumen tertulis untuk disampaikan. Wow. Jadi tahu Mbah Wahab ini jangan-jangan saya Dikibulin iya, nanti setelah saya pulang ke Indonesia dibongkar gitu kan. Akhirnya bikin surat dan suratnya secara resmi tertulis dari ada di sini. Oh, ada di sini. Nah, Ada di ini sini. pemirsa Surat dari dari ini dari raja ya. ya. Ya pemirsa, inilah kecerdikan Mbah Wahab. Bagaimana Raja Abdul Aziz bin Saud bertekuk lutut Iya. di bawah Iya. Mbah Wahab
Tentang apa? Komitmen. Untuk tidak membongkar, dan itu berbentuk surat. Ini luar biasa. Suratnya di sini nih. Bahwa ada bunyinya bahwa surat dari Raja Ibnu Saud. Ya, Abdul Aziz. Masya Allah. Nah, saya mungkin ya, karena Bawahab sudah melakukan kolonisasi hampir sepertiganya dunia, dari setiap perjalanan dia berhenti. Saya yakin pasti Raja Abdul Aziz, wah ini kalau nggak disetujui, bisa-bisa orang berangkat haji atau itu boikot kan gitu. Pasti mungkin Bawahab mungkin gitu ya. Ini kalau tidak ini, maka kami akan boikot. Dan itu tahu bahwa haji dari itu kan kebanyakan dari Asia. Iya betul. Ya, cerita Bawahab, keberanian Bawahab. Walaupun Bawahab itu secara postur kecil itu ya bos, tetapi dia tidak mengukur bentuk dan besarnya lawan bicara atau lawan berdiskusi, tetapi dia bagaimana kecerdikannya sehingga Raja Abdul Aziz bin Saud itu bertekuk lutut, akhirnya memberikan surat garansi bahwa tidak ada pemugaran makam Nabi. Nah, ini luar biasa ya. Ini dan juga komitmen bahwa untuk berziarah ke Mekah itu multi mazhab. Nah, itu luar biasa, sebuah perjuangan yang menurut saya ini Gus, ini sangat luar biasa dan besar nyalinya. Kalau bukan seorang yang memiliki nyali besar, keberanian besar, tidak mungkin akan berbicara melawan seorang penguasa yang luar biasa memenangkan pertarungan, sehingga konon kabarnya juriah Nabi pun lari ke Jordania. Nah, ini memang ada juga mungkin yang bisa kita menarik dari cerita ini. Bawahab mungkin sudah mengukur bahwa lawannya itu sangat kuat dan saat ini. Tapi diplomasi dan gerakan itu yang dia lakukan mampu meyakinkan itu. Ya, walaupun dia merasa mungkin berhadapan dengan besar, tapi kalau di belakangnya dia seluruh ulama Nusantara dan Singapura, Malaysia, bahkan India dan Timur Tengah berada di belakang dia, ini suatu diplomasi yang luar biasa. Dan ciut juga, ya. Abdul Aziz bin Saud itu. Ya, pemirsa, saya juga tidak bisa membayangkan seorang Profesor Dr. Mahfud MD, dia orang sipil, kemudian menjadi Menko Polhukam, dan biasa sama juga mitra. Ini seorang Prof Mahfud sendirian datang ke berapa itu 100 DPR gitu kan. Ini kan kalau tidak cara berdiplomasinya mengukurnya itu tidak ini. Udah habis ya. Habis di situ. Tetapi Prof Mahfud itu Gus bisa membalikan keadaan. Dan kalau Mbah Wahab itu bagaimana melakukan konsolidasi ulama-ulama Nusantara itu, bagaimana mendukungnya, kemudian Singapura, kemudian Malaysia, kemudian India, kemudian Syria, dan kemudian Mesir berada bersatu padu di belakang Mbah Wahab. Saya kira kondisi sekarang kaum intelektual Gus, Profesor Doktor juga mendukung langkah Pak Mahfud. Kemudian juga ada PWNU DKI Jakarta juga akan melakukan istighosah, dan juga dari gerakan-gerakan masyarakat sipil society. Jadi kelihatannya ini Pak Mahfud ini tidak sendirian, bahwa di belakang Pak Mahfud itu banyak pasukan-pasukan yang ingin mendukung. Kami mendukung kan begitu kan. Oke, Gus. Nah, ini mungkin ada yang menarik juga. Saya pikir ya, kalau dulu Bawahab mampu melakukan konsolidasi internasional menghadapi pemerintahan Ibnu Saud untuk tidak membongkar, saya pikir NU sekarang ini harus mampu lah punya gen itu gitu untuk melakukan konsolidasi internasional, bagaimana meyakinkan dunia agar kemerdekaan Palestina itu terjadi. Gitu. Kita tidak bisa membiarkan. Mungkin kalau seandainya Bawahab masih hidup sekarang, mungkin dia langsung Palestina Singapura dan Israel itu bisa akan duduk bersama dan untuk kemerdekaan Palestina. Baik Gus ya. Ya saya setuju Gus, karena komitmen yang saya baca itu filosofinya Mbah Wahab, bahwa NU itu adalah meriam, ibarat meriam. Kekuatannya ibarat meriam, dan benar-benar meriam.
Tetapi musuh-musuh selalu memutarbalikkan fakta bahwa NU itu bukan meriam, tetapi kayu gelugu. Nah, saya tak khawatir kenapa Komite Hijaz ini agak tenggelam. Iya. Ya, itu agar upaya bahwa NU itu tidak sampai menjadi meriam ini. Oh, Kalau iya, ini terungkap bahwa kekuatan NU itu luar biasa secara internasional. Iya. Ini ada jadi kebangkitan Ya, NU. betul. Bahwa mengatakan tujuan politik itu adalah untuk mensejahterakan umat atau mensejahterakan bangsa. Ya. Jadi apa yang dilakukan Prof. Mahfud dalam rangka keberanian yang diungkapkan itu otomatis dia memang dalam tujuannya untuk sejahtera. Itulah tujuan politik menurut Mbak Wahab. Yang kedua, bahwa keberanian yang dilakukan oleh Prof. Mahfud dan kita semua harus sama. Karena kita punya gen itu, bahwa Wahab mengatakan NU itu ibaratkan meriam. Betul. Kalau diledakkan akan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Yeah. Tapi ada sekelompok di luar sana, bahkan tidak di luar, orang NU sendiri masih menganggap bahwa NU itu seperti gelugu, kata Wahab. Kelereng. Kelereng. Ya, kelereng kan sangat kecil gitu. Yeah. Nah, makanya Wahab dengan keberaniannya waktu itu membuat partai Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi, dan dia buktikan, biarkan NU ulama-ulama yang tidak mau keluar dari Masyumi tetaplah di Masyumi. Saya akan keluar dengan sebagian yang percaya bahwa NU itu punya kekuatan seperti meriam, kata Wahab. Dan terbukti. Hanya konsolidasi 5 bulan mereka bisa memperoleh hampir 20%. 20% suara. Berarti sama dengan kayak PDIP sekarang ini. Luar biasa ya. Ya, pemirsa, luar biasa ini bincang-bincang bagaimana perjuangan dan keberanian Mbah Wahab dalam melakukan perubahan. Tidak hanya perubahan lokal atau nasional, tetapi perubahan dunia, dan yang menginspirasi semua orang, dan kemanfaatannya berkat Mbah Wahab perjuangannya. Makanya kita harus berterima kasih kepada beliau dan para pendiri itu. Kalau kita ke Mekah dan ke Madinah, kita bisa ziarah ke makam Rasulullah. Iya, masih dan ada. Kita berterima kasih dan kita pada yang telah memperjuangkan ini semua bisa tetap ada sampai sekarang. Ya, pemirsa, saya jadi terharu ini bulan suci Ramadan seperti ini. Kita bacakan Fatihah dulu, Gus, kepada kakek Anda. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih pemirsa. Tokoh Mbah Wahab selalu menginspirasi. Mudah-mudahan kita yang hidup di era sekarang juga terinspirasi. Mudah-mudahan akan timbul Mbah Wahab baru. Iya. Dan Prof. Mahfud ini adalah salah satunya. Ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.